Jumat. Hari ini kita bicara soal segmen yang lain ya. Kalau ada segmen yang sudah terlanjur, ini yang masih belum masuk ke akad riba. Dia belum melakukan riba. Tapi kalau bicara riba kan memang kita bicara sesuatu yang hari ini kita maklumi gitu ya, yang dilakukan padahal ini sebuah maksiat yang sangat besar gitu ya. Ya karena mereka berdalih bahwa mereka punya uzur. Ya Mas Sofyan, mereka punya uzur, mereka punya keinginan, mereka ingin punya kendaraan, mereka mau punya rumah, mereka mau punya permodalan. Hari ini hampir di semua hal tadi, bahkan yang tadi soal pendidikan, kesehatan pun akhirnya larinya ke sana. Nah, yang belum lama ini bahkan di universitas negeri sampai kemudian dibuatkan program minjol gitu ya. Jadi maksiat ini betul-betul orang seperti tertutup matanya, orang seperti kehabisan cara ya, sampai kemudian kita bicara ini kampus akademik gitu ya, yang orang-orang pintar datang dari sana, lulusan alumninya masa tidak mampu sih untuk melahirkan kegiatan yang bebas riba, yang bebas maksiat dan amarah Allah gitu ya. Karena kita bicara sebuah maksiat yang betul-betul ya secara eksplisit sangat jelas Allah begitu marah gitu ya. Nah, buat yang punya hajat itu tadi yang kemudian bertanya-tanya, kita mau punya ini, punya itu, mau kemana? Kan begitu. Nah, sebelum masuk kemudian kita kemananya, ini harus didudukkan dulu nih secara mindset. Ya, kadang-kala orang punya keinginan, punya kebutuhan, mau beli ini, beli itu, mereka sudah buru-buru, oh berarti solusinya uang. Uang dan uang. Itu saja. Ya kalau memang orientasi dan perspektifnya hanya uang, ya sampai kapanpun nih ekonomi riba akan terus mendominasi gitu ya. Makanya yang perlu kita benahi adalah mindset dulu. Kita pertama kali Mas Sofyan, kita akan bicara soal apakah sesuatu ini kebutuhan atau keinginan? Ya, apa bedanya? Ini saya akan berikan perbedaannya. Menurut Mas Sofyan, punya rumah itu kebutuhan atau keinginan? Rumah itu kebutuhan atau keinginan? Ya. Kebutuhan ya. Kita punya namanya apa namanya? Kalau dulu ya, papan ya, kandang, pangan, papan. Kebutuhan dasar ya. Rumah adalah kebutuhan. Punya rumah kebutuhan apa keinginan? Punya rumah. Ya. Nah, ini menarik nih. Saya sudah bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya betul, rumah itu adalah kebutuhan. Rumahnya ya. Tetapi apakah rumah itu harus dimiliki? Gitu kan? Ya kan nggak juga. Apa yang membedakan kebutuhan dengan keinginan ini nantinya adalah kemampuan. Jadi kalau tadi bicara rumah, ya kebutuhan. Tapi kalau belum punya rumah, belum mampu beli rumah, maka kan bisa sewa. Kontrak ya, Pak. Kontrak itu kan hakikatnya juga milik kita sampai batas waktu kontrak habis. Kan begitu. Ya atau dengan mertua, dengan kerabat dan seterusnya lah. Bisa kita siasati. Jadi nggak terus buru-buru beli rumah. Gitu ya. Inilah yang basic, inilah yang saya kira di masyarakat kita memang masih ya bisa dikatakan kurang kuat gitu ya. Sehingga orang buru-buru mau punya rumah, mau beli rumah, ya mau kemana lagi? Belum ada tabungan ya. Mau tidak mau ke lembaga riba. Masuklah ke ya promo-promo ya sampai dikatakan bunga ringan gitu ya. Ya, bunga KPR bisa sampai puluhan tahun. Ini menarik nih kalau bicara bunga ringan ya. Promosinya kan bunga ringan ya. Kalau kemudian dikatakan riba ringan, kira-kira masih mau nggak? Berhubung kata riba, mungkin kalau yang tahu riba itu apa, mungkin akan banyak mundur. Jadi persoalan riba ini nggak bicara ringan. Kita sandarkan pada sebuah hadis ya, seperti yang disampaikan ya guru-guru kita, bahwa 1 dirhamun riba ya, itu sering saya terngiang-ngiang sekali Ustaz Khalid Ustaz Syafiq ya. Dirhamun riba gitu ya. 1 dirham riba. 1 dirham tuh. 1 dirham itu berapa sekarang? Mungkin sekitar ya. 10.000 kali. Kurang. Lebih ya. Jadi biasanya kita menghitung waktu itu sekitar 60 ribuan. Tetapi bersama ongkos cetaknya. Artinya kalau dirham itu mungkin ya disubsidi biaya cetaknya mungkin lebih kurang dari 30 ribuan lah. Separuhnya ya. Bayangkan 1 dirham riba yang dipungut ya itu punya bobot 36 kali zina. Insyaallah. Ya, ini kita benturkan dulu nih supaya sekali lagi kita lebih kuat sabar. Buat yang belum terlanjur, udah kuatin sabar. Ini solusi pertama yang sangat real. Sabar itu solusi, bukan sekedar himbauan-himbauan dalam setiap kajian-kajian kita. Tidak, sabar ini solutif. Kalau belum mampu, maka semua yang kita anggap kita butuh itu, maka itu sebatas keinginan saja. Banyak hal lain yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan itu tadi. Ya seperti tadi rumah kebutuhan, tetapi punya rumah itu keinginan kalau kita belum mampu. Maka ingat betul buat yang belum terlanjur, 1 dirham itu nggak lebih dari 30 ribu dan itu punya bobot 36 kali zina. Kita bisa hitung. Ngeri banget. Tidak ada yang ringan.
Ya kalau bicara riba, kita tidak ada bicara bunga ringan, tidak. Riba itu berat. Ya, kebayang tidak? Sampai dulu saya ingat sekali ada sebuah atsar, ya, nanti mau dikoreksi kalau memang salah, bahwa ada di masa sahabat sampai bilang bahwa saya lebih baik berzina, sampai begitu ungkapannya. Gitu ya. Saking ngerinya, Pak ya. Saking dia memang membandingkan bahwa riba ini lebih berat sekali. Dan memang membuat dosanya berkali-kali zina. Ya, maka bayangkan, hari ini masyarakat kita masih sangat ya mengcover bahwa ya kumpul kebo, perzinahan, bahkan di perzinahan ini khususnya di hukum negara, hukum positif ada pasal pidananya. Ya, ada bab bicara soal pidana perzinahan, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Mudah-mudahan nanti sampai kepada riba. Karena kalau yang ringannya saja sudah ada larangan gitu secara agama atau secara negara, maka yang paling beratnya tentu harusnya lebih mudah dong. Riba ini harusnya udah ada. Begitu kan? Nah, itu yang paling mudah saja. Artinya nggak ada yang ringan bicara riba. Ya, 30.000 itu hari ini berapa jumlah riba yang dipungut dalam satu transaksi saja. Ya kalau bicara ilustrasi rumah gitu ya, beli rumah tuh. Mas Yofani kan kebetulan juga kita ada di antara solusi yang kita sedang juga buat gitu ya. Rata-rata harga rumah yang hari ini ditawarkan itu kalau katakanlah di Tajur Halang nih, di Bogor, itu kisaran 200 jutaan lah, ya, luas 60. Dari harga 200 juta itu kemudian di KPR-kan, dibuat skema. Orang melihatnya kan, oh ini beli rumah. Hakikatnya yang terjadi, orang lembaga riba meminjamkan uang untuk kita beli rumah. Karena rumah itu kita beli dari developer, bukan dari lembaga riba tadi, bukan. Jadi kita dapat rumah, dapat rumahnya dari developer yang membelinya kita lakukan dengan cara meminjam dengan tambahan. Ya, tambahan itulah riba, ya, riba hot. Bunganya itu tidak ada syubhat lagi, ya. Fatwa ulama, otoritas ulama negeri ini sudah memfatwakan itu salah satu bentuk riba. Ya, kalau terus yang bilang, itu bukan riba, itu kan buat kebutuhan, silakan ya ke MUI saja gitu ya. Kalau kami sudah melanjutkan bahwa di dalam praktek pembungaan itu diantaranya pembelian rumah dengan cara meminjam, ya, yang sebutannya hari ini dengan sebutan KPR itu riba. Ya, bayangkan yang dihitungnya hari ini KPR itu rata-rata 20 tahunan. Ya, puluhan tahun, Pak. Iya, 20 tahunan. Gak ada yang rata-rata minimal dulu mungkin masih 10 tahun, 15 tahun. Hari ini yang saya perhatikan minimal itu 20 tahun. Kebayang tidak? Ya, kita tinggal ya hidup di dalam laknat Allah dan laknat Rasulullah, gitu kan? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Lalu kemudian kalau kita hitung ribanya, ya, kalau sebutlah 5% per tahun, lah itu udah paling kecil sekali. 5% setahun kalau dikalikan 12 berarti kan berapa? 60. Sudah 60. Iya. Lalu kemudian dikalikan kalau 5% itu 1 tahun. Nanti kalau 20 tahun kali 5 berarti 100%. Sudah 100%. Artinya harga 200 juta itu akan menjadi 400 juta. Lalu kalau kita hitung ribanya tinggal dibagi saja. Mas Sofyan, 200 juta dibagi 30.000. Udah berapa kali? Banyak ya. Lalu dikali 36. Itulah jumlah zina yang terjadi untuk pembelian rumah dengan cara riba hanya dengan 200 juta. Ya. Lalu belum laknatnya. Gitu ya. Sedangkan kita tahu sendiri dosa zina sekali aja luar biasa, Pak ya. Iya, itulah makanya kita akan memahami ketika kita menghitung itu bagaimana sahabat tadi menyampaikan lebih baik zina tadi sampai demikian dia takutnya, ya, sudah mengetahuinya dosa riba itu. Ya, maka tidak ada yang namanya bunga ringan, tidak ada riba ringan itu, tidak ada sama sekali. Maka sekali lagi mudah-mudahan hitung-hitungan begini, simulasi seperti ini bisa menguatkan kesabaran kita. Kalau tidak mampu, lebih baik nyewa dulu. Jangan dipaksakan, Pak ya. Jangan dipaksakan. Sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Artinya sekarang rumah kebutuhan tetapi punya rumah itu akan menjadi sebatas keinginan saja kalau kita belum mampu. Maka yang membedakan antara mampu dengan ingin itu adalah yang membedakan butuh dengan ingin itu adalah kemampuan kita. Ya. Jadi kembali lagi, ayo kuatkan ya, kita punya ekonomi, kembangkan sampai kemudian kita bisa menabung dan seterusnya. Nah, itu solusi sabar dan itu solutif. Mau bebas riba, ya sabar. Udah pakem sudah. Ya. Jadi sementara solusi realnya sabar dulu. Sabar. Sementara. Nah, ini yang kalau kita katakan real, ada real yang lain nih. Real yang lain adalah tahun. Tahun apa tuh, Pak? Nah, ini menarik nih tahun. Kalau bicara artinya kan tahun itu sebenarnya saling tolong ya. Jadi kalau bicara tadi, saya mau punya rumah harga 200 juta. Berkumpullah 200 orang dengan masing-masing menabung 1 juta. Berarti sebulan ada berapa? 1 juta 30 kali? Enggak, 200 orang berkumpul setiap bulan dia menyisihkan 1 juta. 200 juta Ya, sebulan. Juta, kan? Artinya di bulan pertama akan ada 1 orang yang punya rumah. Oke.
Oke. Ah. Lalu kemudian begitu seterusnya. Oh, kepanjangan 200 bulan jadi ya kan? Iya, 200 Wah, bulan. lama sekali gitu ya. Kasihan yang terakhir ada. Iya, betul. Kasihan yang terakhir, benar sekali. Tetapi sekali lagi dengan janji Allah, Mas Sofyan, ini kita bicara janji Allah dulu ya. Janji Allah pasti akan membuat hal ini tidak lama. Kami yakin itu. Apalagi hari ini kita sudah mulai membuat stimulus-stimulus, misalkan yang seperti kita tawarkan baru-baru ini mungkin 2-3 tahun yang lalu, dan hari ini lagi dalam masa percobaan, kita namakan hunian tahun. Hunian tahun. Jadi untuk tahun ini kami sampai membelikan rumah, menyediakan rumah. Kenapa? Karena ketika orang sudah satu lokasi berdekatan, maka tahun yang lain bisa dilanjutkan. Jadi kita bertahun dalam bentuk ekonomi. Jadi berkelanjutan ya, Pak ya? Berkelanjutan, betul. Apa yang menjadi kebutuhan semua orang? Kebutuhan pokok. Iya, betul sekali. Jadi kebayang tidak kalau misalkan dalam satu hunian ada 100 rumah, 100 kepala keluarga, lalu mereka punya kebutuhan katakanlah 10 kg beras. Maka dalam 100 kepala keluarga tadi minimal akan ada 1 ton kebutuhan beras. Lalu kemudian kita pesan ke pabrik akan antar. Kita sudah koordinir. Berkembang kan? Ya, ini sudah kita lakukan mungkin 3-4 tahun silam. Waktu itu kan cuma masih walau sudah satu kecamatan, satu kabupaten juga, tapi jaraknya masih jauh. Ini sekarang udah satu lokasi, maka ini juga sebuah ya penekanan kepada teman-teman yang sudah kami fasilitasi untuk punya rumah, gitu ya. Akad kita adalah akad tahun, artinya akad itu tidak selesai dengan antum menempati rumah yang kami ya tawarkan. Ya, yang kami lakukan adalah jual hunian. Anda menempati, kemudian setelah menempati itu harus berlanjut dengan tahun ya. Maka kemudian akad kita di awal adalah siap huni dan siap tahun. Ya, ini penekanan juga buat antum yang hari ini kita sudah fasilitasi gitu ya. Karena masih banyak orang-orang nanti dengan program ini ya kita akan dorong supaya kepemilikan hunian ini juga lebih mudah dan murah. Oke. Ini yang menjadi catatan kita Mas Sofyan. Hari ini mungkin akad-akad halal sudah sangat banyak. Kepemilikan rumah secara halal ini sudah banyak. Halal tapi masih mahal. Ya, DP-nya masih besar, harganya juga masih tinggi. Iya. Ya. Mungkin halal, tetapi kalau terus jadi mahal, orang juga akan kesulitan. Ya, maka kemudian kita buat ini. Solusinya sabar, bersama sabar ada tahun. Dan doktrin tahun ini kan sebetulnya bukan hal yang asing buat kita. Iya. Dan kami berani katakan, lembaga-lembaga riba hari ini mendominasi yang ekonomi riba tadi, kalau kita menjadikan lembaga riba sebagai acuannya, itu menguasai 90% lebih. Ya. Masya Allah. Itu gara-gara kaum muslimin gagal tahun. Ya, karena gagal tahun sehingga lembaga riba, ekonomi riba semakin besar. Itu yang terjadi, ya. Jadi bersama tahun ini kami ingin membenturkan, hari ini kita punya doktrin tahun, bahkan kalau kita ya sebut bahwa ya sampai saya mengira-ngira ini belum dapat jawaban, mudah-mudahan melalui sesi ini bisa terjawab gitu ya. Kita punya 3 hari raya. Ya. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Adha. Dirayakan apa Idul Fitri? Idul Fitri yang dirayakan Berbuka berbuka ya. kembali setelah puasa. Idul Adha yang dirayakan apa? Rayakan Idul Kurban. Ya, Motong daging kurban. Satu lagi hari raya apa? Satu lagi tahun baru Islam. Jumat. Jumat itu hari raya gitu. Hari raya Yang setiap minggu. dirayakan apa? Sampai kami berpikir ini adalah hari raya persatuan. Hari raya tahun kita berkumpul dalam satu ya masjid mendengar khutbah, kemudian ya bersama-sama kita mensimulasikan berjamaah ya. Jadi simulasi berjamaah itu kita dapatkan setiap pekan minimal. Kalau yang nggak sholat di masjid dalam setiap waktunya, minimal setiap pekan dia ke masjid ya, disimulasikan kita dalam berjamaah. Lalu kemudian dalam umroh kita, haji kita disimulasikan kembali, kita berkumpul berjamaah. Lalu bersama jamaah ini, kenapa tidak menjadi kehidupan kita lebih baik? Kenapa kita tidak mengelola ya supaya bisa membebaskan kaum muslimin yang teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita juga untuk bebas dari riba? Ya dengan bertahun. Kenapa kita lebih memilih uang kita disimpan di lembaga riba daripada kita menyimpannya di tetangga kita, di kerabat kita, di orang-orang terdekat kita? Itu yang membuat lembaga riba semakin besar. Ya, betul, ini juga bersama dengan krisis amanah. Ya. Jadi makanya kemudian kita buat namanya tata. Kita tata dulu nih. T yang pertama adalah tauhid, kemudian A-nya adalah amanah, lalu kemudian tak berikutnya ta'awun. Bersama tauhid, amanah, ta'awun ya kita tata gitu ya. Kaum muslimin bersama tadi orang-orang yang meminjamkan tanpa riba ini harus kita jaga betul amanah. Dan amanah ini juga soal, kalau kita tadi bicara tadi rumah, kemudian yang butuh permodalan gimana? Kembali lagi, untuk permodalan apakah kita sudah benar-benar pantas mengelola uang orang? Dan ini juga menjadi PR besar. Orang mengartikan amanah kebanyakan hanya terbatas integritas saja. Orangnya jujur, benar jujur. Tetapi apakah dia kompeten untuk mengelola uang orang? Apakah dia punya kemampuan skill yang memadai? Kadang-kala hanya karena sebuah order saja lalu kemudian dia menawarkan investasi kemana-mana dengan akad-akad syariah, lalu kemudian dia berhenti di situ ya, gagal di sana, akhirnya membuatkan trauma baru. Karena akad syirkah ini punya resiko buat yang punya uang, dia akan kehilangan uang.
ketika gagal dalam bisnis itu. Ya, apakah kemudian yang menawarkan yang menjadi mudharibnya, menjadi pengelolanya apakah sudah pantas? Nah, ini yang harus kita juga kembali lagi persoalan mindset. Yang punya kebutuhan rumah tadi, kebutuhan kendaraan tadi, apakah dia betul-betul sudah ya memampukan dirinya? Lalu yang kebutuhan modal, apakah dia sudah betul-betul menjaga amanahnya? Dia apakah berkompeten? Tidak hanya integritas, ini bicara kompetensi juga. Amanah itu bicara kompetensi seseorang yang memang menguasai betul seluk-beluk bisnisnya, baru kemudian dia menawarkan. Ya, kadang-kala malah kalau kita bicara permodalan, itu nggak perlu dicari. Modal pasti datang terhadap mereka yang kompeten. Orang-orang yang punya uang itu pasti mencari orang-orang yang kompeten untuk mengelola uang. Karena kalau uang itu tidak dikelola, maka akan dihabisi. Ya, saya bahas akan dihabisi oleh zakat. Ya, karena uang yang nisabnya sudah memenuhi, dia harus keluarkan itu zakat. Kalau uang itu kemudian tidak tumbuh, maka akan habis. Harus dihabisi dikelola dengan benar ya Pak ya? Dikelola biar tumbuh. Kan begitu. Nah, cuma pertanyaan kembali lagi, ini persoalan amanah juga. Ya, maka kembali lagi, kuatkan sabar dan kuatkan ta'awun. Ayo kita berkumpul, tata, kemudian ada, kita nyebutnya ketat nih. Dan ini real, solusi real, dan kita sudah lakukan, kita sudah praktekkan gitu ya. Solusi lagi ya? Iya, jadi tata tadi, tauhid, amanah, ta'awun, dengan kemudian dilakukan pada ekosistem terdekat. Maka kita sekat dengan, kita singkat dengan ketat. Jadi tata, ketat. Ketatnya adalah KE-nya itu kerabat. TA-nya adalah tetangga, T-nya yang terakhir adalah teman. Kerabat, tetangga, teman. Singkat ketat ya. Ketat, betul. Karena ini lucu-lucuan aja ya. Kenapa di era medsos begini gitu ya, orang begitu mudah tidak pernah ketemu lalu meminjam uang. Bahkan menjual rasa iba dengan tadi orang sakit, anak sakit, kemudian butuh pendidikan dan seterusnya. Ya, ini sudah jadi candaan kita semua lah ya. Bahkan sampai kemudian muncul istilah bahwa hutang itu adalah pemutus silaturahim. Nah, ini saya kira udah kebablasan gitu ya. Kita itu betul-betul ya bicara hutang, kalaupun tidak terbayar, ini kan bicara tahun, kita dalam bentuk hutang gitu ya. Allah haramkan tambahan, tetapi Allah janjikan begitu banyak faedah. Bahkan saya tadi katakan, ini juga menghibur buat antum semua yang mungkin pernah merasa dikhianati, antum baik-baik meminjamkan, mungkin antum sendiri butuh, lalu antum meminjamkan karena ada tambahan tetangga, kerabat antum yang meminta pinjaman tadi. Yang hari ini, yang di dunia tidak kembali, Allah pastikan ada janji pahala di sana. Kalau pahala orang itu habis, maka Allah janjikan dosa kita yang ya digeser ke mereka. Jadi kalau bisa sebisa mungkin jangan sampai terputus silaturahmi gara-gara hutang ya Pak ya? Justru hutang itu harusnya mempertebal silaturahim, bukan memutus. Ya, saya tidak tahu ini ya testimoni siapa ini, tapi ini kami lawan testimoni itu bahwa hutang itu harus penguat, mempertebal silaturahim. Karena orang-orang yang harus kita bantu orang terdekat dulu kan. Kalau sedekah saja kita rela, kenapa untuk meminjamkan yang jaminan pahalanya pasti itu nggak kita relakan? Bagi orang terdekat ya. Orang terdekat dan akan menyambung silaturahim pastinya. Jadi kalau terus dia menghindar, ya kemudian dia berkelit gitu ya. Ini memang hari ini kita sudah terkondisikan para debt collector itu membuat orang-orang ini menjadi kehilangan kepekaan. Tidak menjadi orang-orang yang beriman. Kalau dia benar-benar iman nih, harusnya dia takut sampai orang yang dikatakan syuhada saja. Jadi dalam hadisnya itu dikatakan bukan dia hanya sekedar berperang di jalan Allah, tetapi sudah confirm dia syuhada. Dia mati di jalan Allah, dihidupkan lagi, mati lagi di jalan Allah. Dihidupkan lagi, mati lagi di jalan Allah. Diulang-ulang itu. Tapi tidak membuatnya masuk surga. Kenapa? Hutang. Karena hutang. Ya, jadi yang predikannya syuhada berkali-kali saja tidak membuat dia masuk surga karena hutang. Bagi sekelas syuhada ya Pak ya? Iya, syuhadanya berkali-kali. Itu sampai hadis ini kan menekankan saya ya membaca ini terus Masya Allah gitu ya. Itu betul-betul dibenturkan gitu. Jadi sekarang kalau yang masih merasakan ibadah-ibadah ya tentu saja kita berharap pahala dari Allah. Ingat betul dalam perkara muamalah itu nanti tanggung jawabannya sampai akhirat, dan pasti orang yang berhutang harusnya takut. Tapi hari ini mereka lebih banyak ditakut-takut, tidak kolektor, didatangi, dibuat malu, lalu kemudian yang pinjaman riba berputar, yang mereka angsur terus, lalu pinjaman yang tanpa riba mentang-mentang tidak ada yang menagih, ya lalu kemudian dilupakan. Ya betul, itu ya. Kayak udah semacam jadi mindset di kalangan masyarakat itu gitu ya Pak ya? Jadi karena mereka lupa bahwa debt kolektornya Allah itu bisa datang kapan saja. Ya malakut maut itu nggak tahu kapan saja. Kalau debt kolektornya manusia, kita kunci pintu, selesai kan? Dia dobrak pintu, lapor polisi kita. Lalu malakut maut yang menjadi debt kolektornya ketika kita masih punya hutang, lalu kita masih menjadi pelaku riba, ya bahkan kita mengumpat di manapun, ya, dia pasti datang. Harusnya itu yang kita takutkan. Inilah kemudian kita bicara tauhid, penguatannya. Ya, jadi bersama amanah dan ta'awun nanti sebagai buah tauhid itu yang harus kita tegaskan. Hari ini memang ekonomi riba begitu mendominasi. Karena akhirnya memang kembali kepada implementasi
ilmu kita yang boleh jadi sangat minim, terutama dalam hal-hal seperti ini ya. Makanya dalam tahun itu kita selalu tegaskan solusi riba udah, kalau sabar tadi udah konkret, lebih dikonkretkan lagi bersama tahun. Sudah tahun ya, bersama itulah janji Allah pun bersama-sama orang-orang yang bertahun tadi, bersama itulah implementasi jamaah gitu ya, itu terrealisasi ya. Mungkin orang berpikir oh 100 tadi kalau bicara rumah 100 bulan, ayo sama-sama kita ya simulasikan, kita stimulus sehingga itu paling cepat. Kalau tadi bicara 100 bulan, paling cepat separuhnya bisa kita capai, semua orang akan punya rumah. Lalu bersama ekonomi yang bertahun dan saling terkoordinir ini, mungkin ke depannya kita sudah punya lembaga ya yang memfasilitasi secara langsung. Orang mau punya rumah nggak nungguin giliran lagi, karena ekonomi sudah berjalan itu ya, simulasinya sudah kita lakukan, tinggal ayo mau atau tidak, nanti bisa hubungi sama-sama. Karena ya kita bincang riba ini kan mudah-mudahan bisa terus selama riba masih ada. Mudah-mudahan bersama RCC, bersama Niaga TV akan terus mensyiarkan ya, akan terus menyampaikan portofolio ya dari solusi-solusi riba ya. Bicara ribanya sudah sangat banyak. Nah, tinggal bicara solusi ini akan terus kita perbanyak ya, karena hampir hari ini orang mungkin juga jadi agak enggan membahas soal riba karena belum dapat ini solusinya. Padahal sekali lagi sesuatu yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Sering penting untuk pembahasan riba juga udah sering di kajian-kajian ya Pak ya. Mungkin tapi untuk solusi realnya nih, mungkin masyarakat masih pada bingung. Secara hukum agama mungkin riba sudah sering dibahas di kajian-kajian, riba itu hukumnya gini-gini sama mereka. Cuman mungkin masyarakat kita masih pada bingung. Kalau kita udah terjerat riba harus gimana nih? Harus gimana? Mungkin bisa ke Riba Crisis Center. Iya, bersama-sama nanti melalui event interaktif kita, nanti kita buatlah solusi-solusi itu yang sangat dekat dengan tempat kita tinggal, tempat kita berada. Ayo kita kuatin sabar, kita kuatin tahun. Jadi kalau yang masih berpikir soal riba dan soal uang, hari ini betapa banyak orang yang punya uang banyak, dia juga menjadi pelaku riba. Jadi hari ini riba itu ya mengenai orang yang nggak punya uang sampai orang yang punya uang banyak sekali. Gitu ya. Sampai bawah udah terkontaminasi semua riba. Ya, makanya dikatakan yang disebut yang punya banyak uang tadi dia sebagai krediturnya, yang meminta, yang memakan riba. Lalu yang nggak punya uang tadi sebagai wamukilahunya, yang memberikan, gitu kan? Jadi kalau kemudian terjadi khilaf, sudah kalau yang terlanjur pendekatannya hanya dengan hukum saja, kita sudah confirm karena. Lalu yang buat belum terlanjur, ayo kuatin tahunnya. Antum sudah menunjukkan kesabaran. Kalau sampai hari ini antum tidak ada di dalam akad-akad riba, insyaallah ya, barakallahu fikum. Jadi antum sudah kuat sabar ya. Cuma sampai kapan antum bisa bertahan dengan sabar saja? Karena sabar ini hanya solusi individu. Berapa banyak orang yang kuat dengan ya solusi individu tadi? Sementara hari ini sudah menjadi bencana. Makanya kita buat crisis center itu kan karena bencananya sudah sangat masif. Ya kalau bicara hari kemarin nih, bicara TSM nih, terstruktur, sistematis dan masif gitu ya. Jadi kuatin tahun, ayo kita praktikan tahun yang memang sudah menjadi doktrin dan simulasi kita di setiap waktu gitu ya. Karena sekali lagi bersama tahun itu ada solusi riba dan itu sangat konkret, sangat real. Nanti kita bisa ceritakan bentuk-bentuk atau portofolionya. Gitu ya. Baik, Pak Taufik. Alhamdulillah, insyaallah. Luar biasa ya, menarik apa yang sudah dibahas. Tadi sudah memberikan kita mungkin solusi realnya dari awal nih. Lebih ke individu dulu ya. Solusi awal itu dengan sabar. Nah, mungkin kalau untuk solusi real yang udah jadi kelompok kita harus bertahun. Dan sabar, akhirnya kita ikut tahun untuk menabung ke rumah. Dan yang lainnya juga bisa stimulus. Kita bahasnya berstimulus karena memang ini akan menjadi sebuah ekonomi tanpa riba yang akan terus tumbuh bersama janji Allah dan bersama ekonomi itu sendiri yang akan, karena kalau bicara tahun kita bicara demand. Ekonomi itu kan hanya tinggal soal konsumsi saja. Lalu bersama tahun tadi daya serap konsumsi itu kita koordinir. Ya demandnya besar. Ya. Lalu kemudian bersama demand yang semakin besar itu jadilah ekonomi. Lalu bersama margin jual belinya kita akan melahirkan lebih besar lagi ya portofolio untuk melahirkan solusi riba yang nggak perlu nunggu lagi. Kalau bicara sabar tadi tahun tadi nunggu 100 bulan nggak. Mudah-mudahan di ya 1 dekade ke depan kalau kita sangat ya menjaga ini secara konsisten, kita sudah punya, kita mempersiapkan namanya bank infak. Ya jadi bank infak ini basicnya nanti dari kod ya, jadi dari hutang piutang. Ya jadi selain tadi ada stimulus yang kita dorong dari kegiatan ekonomi, mudah-mudahan nanti kaum muslimin sudah kalau punya uang lebih taruh saja di bank infak. Lalu kemudian ya bersama transaksi tadi kita menjamin di dunia bahwa uang yang dipinjamkan itu pasti kembali. Ya kita sebagai penjamin ya, bank infak itu sebagai penjamin ya. Kalau orang yang datang juga kemudian akadnya akad pinjaman. Kenapa pinjaman? Ya karena hari ini ya
sekali lagi sumber daya masih sangat sedikit. Mestinya kan orang yang butuh itu kasih saja, sedekahkan gitu. Tapi karena kita nggak tahu kebutuhannya apa, prioritasnya bagaimana, ya sudah kita bantu dulu dengan pinjaman. Ya, nanti kita sebagai penjamin, Bank Infak sebagai penjamin itu. Ya, mudah-mudahan ke depan Bank Infak ini juga bisa kita wujudkan. Sampai hari ini cikal bakal Bank Infak itu kita siapkan dalam bentuk si pintar namanya. Si pintar. Ya, Itu dalam bentuk apa tuh, Pak? Ya, sesuai dengan namanya, ini adalah kependekan dari simpan pinjam tanpa riba. Jadi sementara ini memang masih terbatas pada orang yang punya kebutuhan untuk melunasi hutang dulu. Jadi yang punya hutang mereka menabung, lalu secara berkelompok kita gilir pelunasannya. Sudah pasti bebas riba, sudah pasti lunas lebih cepat, sudah pasti lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena kami dari Lembaga Bantuan Hukum mengkoordinir supaya nanti yang mendapatkan giliran adalah yang sudah lebih dulu disetujui. Jadi memang akadnya akad simpan pinjam. Betul-betul simpan pinjam. Jadi yang belum disetujui dia nabung dulu sesuai kemampuan, lalu yang sudah disetujui kita lunasi lebih dulu, ya. Kemudian ya tentu dengan cara seperti itu, ya satu dengan yang lain juga saling menjamin. Mudah-mudahan nanti untuk kebutuhan yang lain juga bisa diwujudkan. Berarti nanti ada skala prioritasnya dulu ya, Betul. Pak ya. Sampai hari ini memang kita bicara hari ini betul-betul sumber daya kaum muslimin ya habis dan dihabisi. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Ya yang dulu mungkin muzaki sekarang jadi mustahik. Yang orang-orang yang dulu ya apalagi yang mustahiknya gitu ya, kalau yang muzaki saja gara-gara bisnis kemudian mereka tumbang gitu ya, kalah persaingan, bangkrut dan yang lain-lain gitu ya. Gitu Mas Sofyan. Sangat menarik. Bagi pemirsa yang mungkin memiliki pertanyaan seputar riba atau apa yang sedang kita bahas dari tadi ini sangat menarik, bisa hubungi ke telepon interaktif kita di 0812 1998 1555, juga bisa melalui SMS atau WhatsApp di 0812 9345 5676. Baik Ustaz, sambil nunggu mungkin nanti ada pemirsa yang bertanya, mungkin saya dulu mau bertanya mengenai pembahasannya tadi mengenai tahun itu, Pak. Ya. Saya ada pertanyaan. Tahun ini berarti konsepnya itu seperti kayak urunan gitu ya? Ya. Urunan. Ya. Nanti mungkin nih, bukannya apa ya? Nanti kedepannya misal ada orang yang misalkan sebulan 1 juta nih dari 100 orang. Ya. Tiba-tiba setelah 1 orang atau beberapa orang itu ekonominya mulai kendala. Ya. Nah itu konsepnya gimana itu? Ya. Nah, ini pertanyaan menarik nih, Sofyan ya, insyaallah. Jadi gini teman-teman ya, Sofyan, pemirsa Dengar TV dan manapun berada. Jadi tahun ini memang harus ada pengelolanya. Nah, pengelolanya juga harus menjadi penjamin. Yang tentu punya kapasitas lebih besar melakukan penjaminan ketika hal-hal seperti itu terjadi, mau tidak mau kan akhirnya mandek tuh. Kalau dia sudah terima, jadi macet, jangan-jangan jadi ketahan ya. Disitulah fungsi penjamin. Maka dia harus memberikan pengganti dengan akad pinjaman juga. Sehingga ketika nanti punya kemampuan, barulah dia mencicil kembali. Karena memang kalau bicara hutang di dalam agama, kita harus melapangkan, wajib bahkan melapangkan. Ketika memang orang yang menjadi debiturnya tidak mampu, wajib untuk dilapangkan. Dan itu menjadi faedah juga tersendiri ya. Selama uang pinjaman tadi tidak terbayarkan, akan pahala sedekah terus mengalir, insyaallah. Gitu ya. Jadi tidak akan ada ruginya. Nah, makanya tadi kalau solusi realnya kita butuh pengelola plus penjamin. Ya, dan fungsi penjamin itu kita mempersiapkan diri untuk menguatkan, betul-betul menguatkan untuk pantas bisa dipercaya dan sekaligus sebagai penjamin. Kami siap sebagai lembaga penjamin ya, dengan sebuah akad yang tadi terkoordinasi tadi, ketika sampai terjadi ada 1-2 orang pesertanya yang atau bahkan mungkin 50% dari pesertanya ekonominya menurun, misalkan gitu ya. Kami siap menstimulus supaya program tidak sampai berhenti. Dan kami punya cara. Kembali lagi ini hanya butuh stimulus saja kok. Ya, kami punya caranya. Bersama tahun satu kelompok, bersama kemudian kelompok-kelompok tahun lainnya akan tumbuh ekonomi, akan bergerak cash flow, dan kami sudah membuktikan 10 tahun terakhir kami membangun crisis center itu tanpa donatur. Ya ada donatur 1-2 yang tapi tidak signifikan lah gitu ya. Kami juga tanpa bisa dikatakan ya bergerak secara swadaya gitu ya, membuat program-program yang memang membutuhkan biaya ya, tapi kita kemudian mengatur supaya biaya itu ya bisa datang dari ya tidak harus dengan kita yang punya uang. Ya, jadi banyak sekali kegiatan pemberdayaan yang kita sudah lakukan selama 10 tahun terakhir ini, dan inilah buahnya, artinya pengalamannya mau kita bagikan. Kalau bicara tahun ya kembali lagi tadi kalau pertanyaannya, lalu kalau terjadi seperti itu tadi gimana? Ya kita harus punya lembaga penjamin. Berarti ada yang mengcover ya Pak ya? Betul, yang mengcover sehingga program tidak sampai berhenti dan merugikan yang lainnya gitu kan. Sampai macet nanti jatuhnya mungkin yang udah dapat duluan nih kan yang paling riskan dia nggak lanjutin bayar atau walaupun ada uangnya diintar-entar nih. Ini kalau bicara curhatan sedikit kan, selama 10 tahun terakhir kami mengcover yang seperti itu gitu ya. Mungkin nilainya sudah tembus 3 miliaran. Insyaallah. 3 miliar ya, jadi dari mulai pinjaman yang tidak kembali, lalu kemudian kegiatan yang tidak jalan dan seterusnya. Kalau dijumlahkan itu dari tahun pertama kita itu mungkin sudah tembus 3 miliaran.
yang sudah hangus, habis, hilang sama sekali, tetapi kami meyakini itu hanya terjadi di dunia. Ya, kami terus memotivasi, tidak akan ada kerugian. Uang itu tetap milik kita, nanti di yaumil hisab jauh lebih menguntungkan. Karena sementara kita bersedekah berharap pahala, dan itu belum tentu jadi pahala. Lalu bersama kegiatan ini, pasti pahala. Kalau tidak kembali di dunia, pasti jadi pahala di akhirat. Ya, pasti menjadi pengurang dosa di akhir. Jadi nggak akan rugi. Sama sekali kami tidak merasakan rugi, gitu ya. Jadi terus kami mendorong, gitu ya, menstimulus. Ya cuman kan akhirnya akan ada mentoknya juga. Makanya program ini akan terus kita dorong, kita kuatkan. Ayo, sama-sama. Ini memang harus menjadi praktek kita semua. Keislaman kita, keimanan kita harusnya melahirkan tahun dengan lebih banyak lagi, gitu kan? Supaya sekali lagi, ya, lembaga riba ini tidak mendominasi dan memakan satu demi satu kaum muslimin yang mungkin hari ini adalah kita, lalu nanti anak turunan kita, dan seterusnya, begitu seterusnya. Ya, mudah-mudahan nanti di generasi setelah kita, ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka nggak perlu lagi ke lembaga riba, karena kita sudah punya bank infak tadi. Atau sebutannya apa saja nanti terserah, yang penting yang meminjamkan tanpa riba, yang memberikan kendaraan murah, ya, halal tapi tidak mahal, gitu ya, dan seterusnya. Solusi-solusi yang lebih konkret lagi. Jadi kalau sekarang mungkin dirasa sabar, konkret, gitu ya, ya itu ngaji lagi lah, gitu ya. Tahun bagaimana, bingung, ayo kita bedah supaya antum nggak bingung, supaya ini bisa kelihatan lebih mudah, ya, bersama pengalaman kami yang sudah kami lakukan, gitu. Berarti intinya yang paling penting itu kembali lagi ke kita tanamkan di taatnya tadi, ya, di tauhidnya, supaya jadi tidak terlalu ini, kita bisa ikhlas, gitu. Ya. Jadi sambil nunggu, ya, kira-kira kalau enggak kita lanjut bahasan. Ini belum ada telepon mas, Pak Topik. Mungkin kita bisa lanjut aja sambil menunggu ada telepon masuk. Siapa tahu ada pemirsa yang mau menanyakan mengenai riba ini. Sambil kita tunggu ada telepon masuk, kita lanjut lagi. Baik. Jadi kalau tadi solusi yang punya hajat kan sabar dan ta'awun. Sekarang kita bicara tantangannya, tantangan sabar dan tantangan ta'awun, gitu ya. Jadi kalau yang hari ini masih percaya diri dengan sabarnya, ingat kadang-kala ya, datangnya ujian itu bukan dari dalam diri kita saja, tetapi dari orang-orang terdekat juga. Ya, katakanlah misalkan banyak cerita yang datang kepada kami, tadinya dia tidak mau masuk ke akad riba, dia sudah tahu dan dia takut untuk melakukan riba. Tapi apa yang terjadi? Lalu kemudian saudaranya, adiknya, kakaknya, orang tuanya, mertuanya punya butuh uang. Akhirnya mau nggak mau ya. Iya. Paksa juga sih. Iya. Akhirnya mereka masuk ke dalam akad riba, ya, karena saudara-saudaranya tadi. Dia sabar sendiri kuat, tapi kemudian lingkungan dia yang membuat runtuh kesabaran itu. Kita ada pertanyaan di mana? Bisa ditanya sambil bahas nanti. Oh iya, ada pertanyaan masuk nih melalui chat WhatsApp, Pak Topik. Ya. Ada pertanyaan. Mohon bantuan hukum untuk menyelesaikan pinjaman riba kartu kredit. Bagaimana caranya nih katanya? Baik. Boleh dijelaskan? Ya. Jadi meski agak geser ya, harusnya tema kemarin, tapi nggak apa-apa. Ini juga sebagai sebuah kontinuitas pembahasan riba, gitu ya, kan ada pertanyaan. Jadi kartu kredit ini kalau bicara pendekatannya advokasi hukum, kita bicara kualifikasinya. Ya, jadi ada yang hutang lembaga atau perorangan. Ada hutang yang dengan jaminan, tanpa jaminan. Kita kelompokkan dulu supaya kita punya prioritas, kan gitu. Kalau saya tanya ke Sofyan, kartu kredit ini jenis hutang yang perorangan atau lembaga? Kredit ini setahu saya perorangan. Dalam arti yang mengeluarkan. Oh, yang mengeluarkan dari lembaga Ya. Sebagai pemodal. Dia dengan jaminan atau tanpa jaminan? Kredit ini tanpa jaminan. Iya, karena kartu kredit diterbitkan itu tanpa guna, tanpa jaminan. Iya. Jadi kategori yang lembaga secara aturan main, ya, dia sudah diatur, gitu ya. Jadi misalkan ada peraturan OJK yang hari ini memang mengatur soal itu, bicara soal penagihan, bicara soal jam penagihan, bicara siapa yang ditagih, gitu ya. Lalu kemudian karena dia tanpa jaminan, ya ini hal yang akan dihadapi. Yang tanpa jaminan itu penekanan jauh lebih besar. Kenapa? Karena lembaga riba itu tahu ini nggak pegang apa-apa. Kalau nggak ditekan nggak mungkin bayar. Kira-kira gitu. Iya. Ya. Jadi ingat, antum harus persiapkan diri dulu nih. Kalau bicara solusinya kan mudah. Bebas riba itu nggak butuh uang. Kenapa bebas riba nggak butuh uang? Keinginan mungkin. Lebih keinginan. Jadi yang sudah terlanjur nih, dia kan masih membayar riba tuh. Buat yang masih membayar riba, cara bebas ribanya gimana? Stop dulu riba. Iya, betul sekali. Jadi jangan dulu bayar. Jadi jangan bayar ribanya, bukan stop cicilannya ya, jangan. Ya itu bisa jadi subversif nanti, jadi apa namanya? Ya buat kita akan jadi kesalahan. Ingat, yang dilindungi oleh negara itu adalah keyakinan beragama kita bahwa riba itu haram. Maka stop maksiat ribanya, stop maksiat bayar ribanya.
Ya. Tapi mungkin kalau pokoknya kita bayar pokok saja ya Pak ya. Untuk bunganya nanti dulu gitu. Enggak nanti, jangan dibayar. Karena yang bobot dosa tadi ya, kalau bicara hadis riwayat Muslim, la'ana Rasulullah, laknat Allah kepada yang pertama adalah akilar riba, yang memakan. Lalu kemudian yang kedua, wa mukilahu, yang membayar. Kebayang nggak? Sudah dibuat susah membayar lebih, tambah lagi harus dibobotkan jadi dosa. Jadi perintah meninggalkan riba, wazzaru ma baqiya minar riba itu diperintahkan kepada kreditur. Stop atau Allah perangi. Para pemberi riba ini ya. Yang mengedarkan, yang meminjamkan dengan tambahan tadi. Lalu hari ini kita hadapi kenyataan bahwa para kreditur itu malah menantang Allah berperang. Ya, mereka membuat lembaga-lembaga riba itu di mana-mana. Ya. Maka perintah yang kedua kemudian ditujukan kepada wa mukilahu, yang memberikan. Stop. Jangan bayarkan riba. Bayar ya. Lalu kemudian kalau kartu kredit bicara nanti penekanannya akan datang. Ya, lalu kemudian kalau terjadi nanti sampai pada tindakan melawan hukum, dan itu pasti terjadi, yang antum nanti atau kita lakukan ya tentu dalam hal ini disebut one prestasi, tetapi nanti yang akan mereka ya terapkan pasti perbuatan melawan hukum. Tinggal kita tunggu saja nanti delik pidananya atau delik perdata. Memang pada akhirnya kita bicara kekuatan kita secara individu dulu. Keyakinan kita harus kuat dulu Pak ya. Ya, sebelum advokasi hukum ada namanya advokasi iman. Para penjahat riba itu, debt kolektor tadi itu nggak akan ada artinya kalau antum ya kuat, antum tidak malu, antum tidak takut. Kuncinya cuma dua itu. Antum jangan pernah takut, jangan pernah malu. Maka dalam advokasi iman, keimanan kita karena ingin taat sama Allah, karena kita tidak ingin dilaknat sama Allah dan Rasulnya, tidak mau diperangi, maka kekuatan itu akan lahir dari keimanan kita terhadap keyakinan apa yang menjadi ancaman-ancamannya. Ingat, nggak perlu takut, nggak perlu malu. Kenapa kita harus takut? Kita bersama Allah dan Rasulnya. Kenapa harus malu? Kita ingin taat sama Allah. Jadi kalau mereka terus nanti nagih ke tetangga dan yang lain-lain, itu kan sudah melawan aturan. Nanti kita proses secara hukum. Ya. Itu bagaimana yang sempat viral tuh Pak, yang ditagih sama debt collector, sampai diteror pakai order fiktif Gojek, akhirnya sampai bunuh diri. Itu gimana? Jadi kembali lagi pelajari ya, tentang rules-nya. Ya, kalau yang dia lembaga, dia ada aturan main. Bahkan hari ini juga dibicarakan dalam undang-undang itu juga dibicarakan sanksi administratif sampai kepada ya tadi mungkin sampai kepada akhirnya pemutusan izin, penarikan izin. Bahkan para debt collector itu hari ini juga harus punya izin juga. Mereka juga punya sertifikasi penagihan yang hari ini mungkin juga diabaikan. Jadi yang penting antum kuat dulu, antum fokus menabung saja, menyisihkan. Karena kalau masih terus dibayar maksiat ribanya, ya kalau jauh dari rahmat Allah itu akan membuat kita semakin susah untuk mengumpulkan uang. Antum sisihkan menabung, gitu ya. Kalau uangnya sudah senilai angka pokok hutang yang antum perhitungkan sendiri, antum tinggal ajukan saja. Pasti diberikan. Pasti dikasih. Ini karena sudah bertahun-tahun gitu. Udah berjalan. Sudah ratusan, bahkan mungkin sampai ribuan lah. Karena dari 2016 yang tanpa agunan itu mereka nggak pegang apa-apa. Ketika antum ajukan pengajuan penyelesaian, selama uang pokoknya ada siap, mereka pasti berikan. Tapi tentu tidak akan sekonyong-konyong karena mereka harus menjaga sistem kan. Maka sekali lagi bersama pengetahuan soal ini, antum tinggal kuatin ya, jangan ngeluh, jangan takut, sisihkan menabung, juga berkomunitas lah dengan orang-orang terdekat. Ini komunitas 1 tahun ini akan menguatkan ya semangat tobat kita juga. Jadi ya nanti kalau kurang lagi, ayo nanti lembaga bantuan hukum yang kami miliki akan datang dan kami berikan secara gratis asal ikut menabung. Ya syaratnya cuma mau nabung saja. Karena nabung itu juga menjadi bentuk ya atau ciri orang yang memang betul-betul mau tobat. Riba. Jadi semangat bebas riba adalah semangat membayar hutang. Itu yang di awal-awal dulu kami luput perhatikan. Orang mau bebas riba tapi nggak disiplin bayar hutang. Sama aja padahal ancamannya tidak bayar riba tadi ancaman neraka, ya tidak bayar hutang ancamannya tidak masuk surga. Sama aja Pak ya. Jadi yang kartu kredit atau yang tanpa agunan pinjol gitu ya. Rentenir gitu kan. Sama pendekatannya. Sama Pak ya. Jadi kuatkan dulu advokasi iman. Ada pertanyaan lain Pak masuk di chat ya? Baik. Pertanyaannya, jika saya sudah terlanjur membeli motor dengan kredit seperti riba tersebut, dan saya membelinya menggunakan uang milik orang tua, bagaimana seharusnya bersikap? Iya, pakai uang orang tua. Jadi kalau bicara pakai uang orang tua berarti kan karena belum lunas, berarti DP-nya lah ya kira-kira kan gitu. Jadi yang harus perhatikan dulu, kita bedah akadnya ya, supaya sekali lagi kita selalu katakan diinsyafi dulu. Insaf itu harus tahu yang menjadi bentuk maksiatnya kan. Jadi hari-hari ini kepemilikan kendaraan itu didominasi oleh praktek leasing. Leasing itu dia meminjamkan uang ya kendaraannya dari showroom. Jadi mereka hanya meminjamkan kekurangan dari DP ya, lalu meminta tambahan.
Ya, jadi disitulah ribanya. Tambahan itu yang menjadi ribanya. Fix. Ya, praktek leasing itu mereka mengambil untung dengan cara riba, lalu kita ya diikat perjanjian untuk membayar riba. Hanya dalam hal pengikatan, ya ada bentuk pengikatan mereka fidusia. Ya, fidusia ini bicara soal ya siapa yang punya barang, siapa yang megang kendaraan. Kira-kira begitu. Yang menguasai fisik kendaraan, ya maka dia punya power, punya bargaining. Cuma persoalannya hari ini kalau yang kendaraan ya siap-siap saja. Kalau masih digunakan ya ada banyak matel namanya, matalang tuh. Iya, jadi itu hari ini yang kami pelajari ini biasanya mereka ada reasuransi gitu ya, ketika sudah yang penting sudah ada penagihan lapangan, kadang-kala dibiarkan aja tuh. Cuma selama proses tidak membayar ribanya, ya tentu motor ini kendaraan kita akan diincar, baik itu mereka datang ke rumah mengambil paksa ataupun di jalan. Sebetulnya melawan hukum juga sudah pasti, ya itu sudah fix. Beberapa kali yang sempat viral juga bicara soal mereka tidak boleh menarik paksa di jalanan, cuman kadang kita kendor, ya kita tidak punya mental saja. Iya, kadang udah takut duluan Pak, perlu dicegat. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, lalu ini punya orang tua gimana? Kita bicara baik-baik sama orang tua. Hitung misalkan sudah berapa yang sudah masuk, kalau udah tinggal sedikit ya sudah selesaikan, kumpulkan uang, mungkin urunan sudah selesaikan. Kami siap bantu, yang penting uang pokoknya siap. Kita bantu negosiasi, nanti kalau memang dekat kita akan bantu. Atau nanti kita remote. Bagaimana caranya supaya dapat. Oke, baik. Atau yang kedua tadi, ini kalau bicara sama orang tua, beritahu sama mereka yang menjadi dosanya dan kita tidak nyaman di sana. Lalu kalau kemudian mereka juga masih bersikeras, sudah kembalikan saja motor itu ke orang tua. Ya, supaya mengurangi konflik juga ya. Pak, ini Bu, ini motornya saya berikan saja karena saya tidak nyaman dengan kendaraan yang dengan praktek riba, juga kasihan sama mereka. Karena tentu menjadi dosanya kan akhirnya pada yang membayarkan. Iya. Ya, jadi daripada dikembalikan ke leasing, kembalikan ke orang tua. Kira-kira begitulah ya. Kemudian itu menjadi penekanan pada mereka supaya memperhatikan yang menjadi dosa dan ancaman riba. Oke, semoga menjawab pertanyaan tadi ya. Belum bisa. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah untuk keluar dari bank konvensional? Mengingat sekarang banyak sarana dan prasarana yang berkaitan dengannya, misalnya ATM dan yang lain-lainnya terkait bank konvensional. Gimana tuh Pak? Jadi yang disebut konvensional itu kan yang kita garis bawahi adalah praktek simpan pinjamnya. Karena di dalam bank konvensional itu juga ada yang halal. Anjungan tunai mandiri itu termasuk akad halal di sana. Ya, jadi kepemilikan rekeningnya, karena ATM itu kan harus dengan buka simpanan dulu kan begitu. Kalau ATM-nya halal. Ya, makanya kalau bicara soal solusinya, udah konvensional sekarang sudah banyak yang syariah. Ayolah kita perbesar ceruk pasar bank syariah kita yang hari ini belum sampai 6-7% gitu ya. Bayangin di negeri mayoritas muslim jualan akad syariah nggak laku. Itu kayak gitu. Setelah 20 tahun umur fatwa, gitu kan. Jadi udah ayo, nggak ada uzur lagi. Toh sekarang bank-bank syariah kita sudah juga lebih canggih kok. Udah tutup rekening konvennya, selesai, ya pindah ke bank syariah. Hari ini saya kira sudah tidak ada uzur lagi. Ya sekarang bank syariah sudah banyak kita bisa dapatkan. Pindahkan rekening kita di sana sehingga ATM-nya simpanan kita ya karena ada DSN di sana gitu ya, Dewan Syariah Dewan Pengawas ya. Jadi mudah-mudahan ya sudah menjadi akad-akad halal gitu ya. Jadi sementara kami hanya menghimbau sudah untuk ya konven betul ATM-nya halal, tetapi kepemilikan rekeningnya kan kita harus punya rekening minimal saldo di sana. Iya betul. Ya, jadi sekarang pun banyak aplikasi yang memudahkan antar rekening dan seterusnya. Sekarang sudah jauh lebih baik. Jadi saya kira tidak ada unsur lagi. Ada telepon masuk nih Pak. Ya. Kita akan menerima telepon masuk. Pertanyaannya, kita tunggu dulu Pak ya. Teleponnya masuk. Berarti mungkin himbauan untuk pertanyaan sebelumnya. Ya. Halo? Ya. Ya, dengan Bapak siapa? Di mana? Dengan hamba ingin Maaf Pak, suaranya kurang jelas, boleh diulangi maaf. Dengan Bapak siapa di mana? hamba Allah Hamba Allah di Bogor. Ya, silakan pertanyaan Bapak. Pertanyaannya tentang mahasiswa yang membayar kuliah menggunakan pinjol dan dianggap baik oleh pemerintah, itu bagaimana Set ya hukumnya Set? Oke. Pertanyaannya mengenai yang lagi viral nih Pak. Boleh langsung ditanggapi Pak. Jadi sempat kita sindir ya. Iya. Dan kita nggak habis pikir lah. Dan ini mungkin sudah sebuah bencana yang sampai kepada institusi pendidikan kita gitu ya. Termasuk Pak ya. Prihatin gitu ya. Kemana para alumninya? Kemana? Seharusnya ini adalah momentum pada para alumni. Ini kan mereka bahkan kampus-kampus negeri yang resource-nya, sumber dayanya besar, gitu kan? Jadi sudah
Kenapa para alumni nggak pada kumpul lalu memiliki lembaga pinjaman untuk membayar SPP gitu sih? Ya, kenapa? Ini kan lembaga pendidikan yang bahkan yang kemarin contoh itu kan mereka kampus negeri loh, yang alumni sudah tersebar di mana-mana, yang uangnya juga saya kira nggak kurang-kurang. Kenapa mereka nggak buat lembaga pinjaman khusus yang mahasiswanya di sana yang udah pasti terbayar dengan mekanisme misalkan nahan ijazah dan yang lain-lain. Hanya harus jadi sebuah momentum. Kalau jawabannya udah pasti, pinjol itu hanya sebuah nama dari pinjaman yang meminta tambahan gitu ya, yang tambahan itu dari riba. Mau itu nanti dibentuk pinjol, mau itu nanti dibuat tanpa agunan, apa dengan jaminan dan seterusnya. Yang namanya pinjaman, ya, yang meminta tambahan, mau berapapun kecilnya, ya, tadi kita sudah bahas, ya, tidak ada ringan dalam riba, ya, untuk 30.000 peraknya saja, yang kalau dihitung, kalau yang pinjol itu bahkan lebih besar, kan? Kalau bicara ribanya, dia tentu akan lebih besar dari yang dengan agunan. Gak main-main dia, jadi hitungannya besar sekali. Jadi riba itu harus kita hadapi. Dari mana nanti akan datang keberkahan ilmu-ilmu yang kita ya pelajari di kampus-kampus itu. Ini seharusnya menjadi sentilan yang paling dekat, sentilan ke alumni-alumninya. Mana alumni-alumninya? Ya, antum yang sudah pernah belajar di sana, hari ini kampus alma mater antum itu tercoreng dengan adanya kebijakan tadi. Ya, pihak kampus mungkin sebagai pihak penyelenggara pendidikan mereka akan butuh ya pembayaran itu tepat waktu, kan begitu? Iya, betul. Ya, tetapi bukan begitu caranya, tidak dibayar pas tadi, tetapi ini sentilan buat para alumni. Kemana alumni-alumninya? Ya, ini agak sedikit ngece nih, ngeledekin nih supaya antum bisa ya tergerak. Betapa antum yang dulu pernah tinggal di sana, pernah belajar di sana, antum sekarang sudah menjadi orang gitu ya, untuk menyisihkan uang saja, udah iuran. Alumni buat lembaga pinjaman alumni misalkan, itu pasti kembali, karena mekanisme nanti kan hari ijazah. Kalau mereka udah bekerja, itu bisa pasti dibayar. Ini kan persoalannya tidak mampu hari ini karena masih bergantung sama orang tua. Iya. Ini agak ya berapi-api nih maksudnya. Ini emang karena cukup ini miris ya Pak ya? Iya, jadi udah betul-betul ya, ini udah di luar nalar lah, sampai lembaga pendidikan melakukan hal itu. Jadi udah nggak nalar. Memang akhirnya kalau bicara kan diantara yang membunyikan itu dalam Al-Quran, pelaku riba ini berdiri seperti orang gila. Ya, itu nanti kelihatan pada saat bangkit dari kubur. Tetapi ya guru kita juga menyampaikan bahwa kegilaan itu sudah mulai kelihatan selama dia masih hidup. Dengan kikirnya, rasa pelitnya dan yang lain-lain. Kegilaan itu kelihatan selama dia masih di dunia. Jadi saya kira sebuah bentuk kegilaan, ya. Dan tentu kita tidak mau melihat ini sebagai keputusasaan. Sudah, ayo kita semangat untuk gencarkan tahun. Sekaligus ya dalam forum ini saya menyentil kemana para alumni, antum semua belajar di sana, alma mater antum hari ini dicoreng. Bisa-bisanya kemudian ya menawarkan maksiat itu kepada orang-orang yang lagi belajar gitu ya, dengan maksiat yang tidak main-main. Ya, semoga dapat menjawab pertanyaan dari penelpon tadi dari hamba Allah dari Bogor. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Alhamdulillah. Ya. Cepat juga. Iya, gak berasa Pak ya kalau udah ngomongin riba ini kita. Iya. Apalagi topik terakhir ngomongin yang viral ya sampai berapi-api. Ya, gemes itu. Mumpung ada forumnya nih jadi sumpah. Riba ini sangat konstruktif ya Pak ya, masif, Masya Allah. Baik pemirsa, semoga apa yang tadi setelah kita bahas, kita sampaikan khususnya pada kaum muslimin dapat diimplementasikan untuk yang belum terjerat riba nih, khususnya jauhilah kalau bisa riba. Dan untuk yang sudah terjerat riba, mungkin bisa dikonsultasikan juga ke Riba Krisis Center. Mungkin ada yang punya sesama forum kita. Sesama forum juga tiap pekan bisa. Ya, ada kendala di mungkin pinjol atau takut ditagi-tagi, takut, mungkin bisa mulai kita tekan dengan bertanya ke ahlinya gitu. Daripada terus. Alhamdulillah, baik. Kita akhiri sesi kita pada kali ini. Semoga apa yang kita bawakan dapat memberikan manfaat, motivasi serta edukasi kepada seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia. Saya dan beserta kru yang bertugas. Mas Yufet, saya bisa kasih simpulan dulu nggak? Oh iya boleh. Ya, silakan. Agak kita bold ya. Jadi pemirsa di AGTV dimanapun berada, kita bicara satu bentuk solusi konkret dan real buat yang belum terlanjur, yaitu sabar dan ta'awun. Ya, jadi sabar ini ada tantangannya, ta'awun pun ada tantangannya. Mungkin berikutnya bisa kita bahas gitu ya, karena waktunya sudah habis. Tetapi yang ingin kita tekankan bahwa sabar dan ta'awun ini bukan sesuatu yang mengawang-awang. Ya, ini konkret sekali. Tinggal praktiknya aja kita yang enggak malas-malasan ya, karena bicara setan ini kan terus menggoda, ya membuat kita kemudian ya dihambat lah sesuatu yang baik ini kemudian tidak berjalan. Nah, bersama dengan acara ini pula mudah-mudahan nanti kita bisa terus men-syiarkan portofolio yang kita capai bersama sabar dan ta'awun itu, sehingga yang menjadi bincang kita ya bicara solusi realnya itu bisa kita berikan ke pemirsa ya, sehingga ada optimisme untuk kita menghadapi ekonomi riba ini dengan ekonomi tanpa riba yang ditopang oleh sabar dan ta'awun. Hanya itu kuncinya. Ya, ingat tata ketat tauhid amanah ta'awun pada implementasi di orang-orang terdekat kita, mulai dari kerabat, tetangga dan teman.
Jangan lompat-lompat dulu. Maka ini juga ingin kami tegaskan buat orang-orang yang merasa punya uang lalu merasa iba dengan orang yang tidak Anda kenal, sebaiknya simpan dulu uang Anda untuk orang-orang dekat yang pasti lebih membutuhkan dan dekat dengan Anda. Jangan biarkan orang-orang ini loncat-loncatan dari di luar komunitas mereka. Kalau yang menjadi tetangga, teman, kerabat itu saja tidak mau meminjamkan, atau mereka yang keluar dari kerabat, tetangga, dan teman itu lalu meminta pinjaman kepada atau meminta sedekah kepada orang yang tidak mereka kenal, itu sebuah pertanyaan. Kita harus kembalikan mereka kepada lingkungan yang paling dekat, ya, tadi kerabat, tetangga, atau teman. Pasti di antara mereka ada ya bisa bantu, cuma ta'awunnya yang gagal saja. Maka kita kembalikan mereka supaya ta'awun itu bisa dipraktekkan di lingkungan mereka yang paling dekat. Begitu. Terima kasih Pak Taufik. Baik.